Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyari notifikasinya, supaya pada saat gue upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Thank you guys. Selamat pagi Bapak-Bapak dan sekalian. Hari ini kita akan melakukan sosialisasi pemakaian genset, di mana nanti akan dibawakan oleh pada Mili karena cukup krusial Pak. Genset ketika nanti mati lampu, misalnya nggak ada payasin, nggak ada bapak-bapak, nanti ada salah satu yang jaga di sini bisa langsung bantu menghidupkan gensetnya Pak ya. Oke, saya persilakan Pak. Selamat pagi teman-temannya. Pagi. Ini saya lebih ke memberitahukan dari segi. Jangan lupa subrek sama tombol klik gas tombol. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Jadi di sini di genset ini ada modul yang bisa mengoperasikan genset secara auto maupun manual. Nah, ini adalah gensetnya ya, ini modul gensetnya. Nah, posisinya kita on-kan dulu ini. Kenapa? Kalau ini tidak di-on, si modul ini tidak akan berfungsi. Jadi, kunci ini berfungsi untuk on-kan dari segi kelistrikannya si modul. Nah, kalau ini sudah di-on, dia akan nampak modulnya. Bensin, ampere bensin pun atau solar pun sudah kondisi menyala. Nah, jadi perhatikan buat teman-teman semua adalah kalau kita mau fungsikan genset ini secara auto, yang diperhatikan modulnya adalah ini harus diposisikan auto agar lampu ini menyala. Tapi kalau lampu ini mati dalam kondisi mati, ini posisi mati, autonya tidak menyala lampunya, di sana kita sudah posisikan auto, nggak akan connect ke genset karena tidak ada koneksi antara modul di ATS dengan modul di unit gensetnya. Jadi harus kita jadikan auto. Itu. Jadi kalau teman-teman lihat lampu merah ini, berarti ini sudah terkoneksi dengan modul yang ada di panel ATS yang tadi. Nanti lihat kita sana. Ini untuk fungsikan. Dan fungsinya buat apa juga? Ketika kita mau manasin bisa dari unitnya di sini, bisa dari panel ATS. Nggak perlu kita harus ke sini. Kita juga bisa menyalakan dari panel ATS. Kalau kita menyalakan dari sini, oke, no problem buat teman-teman di sana karena kita nggak connect. Kalau kita mau aman, kita tripin aja dulu. Kalau kita mau manasin di sini, ini kita tripin, ini sudah tidak posisi auto, kita nyalain, otomatis genset akan hidup. Ini genset hidup, ini kita tripin aja. Tapi kalau kita mau nyalainnya di posisi di panel sana, nanti kita semua ubah posisinya, jadi posisi auto. Jadi fungsi itu untuk isi dari modul genset, unit gensetnya. Kalau kita posisikan ini posisi belum bisa sinkron antara si modul panel ATS dengan modul yang ada di genset. Dia nggak akan, ketika kita sana sudah posisi auto dan posisi ini di auto, ini nggak akan terkoneksi, nggak akan nyala gensetnya karena modulnya nggak terkonek dengan modul di ATS. Jadi kita nyalakan autonya. Kalau ini sudah nyala, berarti secara tidak langsung ini modul dengan modul di panel ATS itu ketemu, sudah terkonek. Gitu. Nah, kalau di sini ada pertanyaan? Untuk yang tadi kan sudah Nyalain yang ininya ya. Nah, ini karena balikin lagi. Ini posisi awal tadi kan ya? Ya. Posisi awal. Jadi kalau mau tripin, ini ada tempat trip. Turunin dulu ke bawah. Autonya matiin. Nah, ini kan cuma buat fungsi ini aja ya. Ini posisi kalau mau manasin dari sisi unitnya ya. Gitu. Tapi kan memang secara langsung orang engineering kan harus tetap lakukan preventif di sini, melakukan tes depan di sini. Jadi itu lebih ke jika trouble aja teman-teman yang ada di sini, karena engineering kan ada juga tahu. Jadi kalau ada trouble, teman-teman bisa fungsikan. Yang penting posisinya sudah terkoneksi dengan kondisi auto. Gitu. Jadi teman-teman kalau di sini sudah tahu di sini, teman-teman bisa nyalain di sisi modul yang ada di panel ATS. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, ini kan sudah auto ya Mas? Ya. Seandainya autonya tidak berjalan dengan normal lah. Ya. Nah, Kita manual kan manual kan? Manual. Nah, sekali Pak yang cara manualnya Pak. Oke, cara manual. Kalau kondisinya lampunya sudah mati dari PLN, Ya. kita jangan takut untuk tabrakan beban. Nggak perlu, karena kita nggak usah matiin ini, langsung aja nyalain. Ya, nyalain secara pencet tombol, tapi ini posisi matiin. Kan kita maunya manual kan? Iya. Ya kan? Kalau kita mau nyalain di sini, tapi kalau kita mau di sana juga bisa, hidupin langsung autonya.
gitu. Tapi mendingan hidupnya di sana. Nah, karena kita mau tahu modulnya yang bermasalah atau gensetnya gitu. Jadi nggak perlu kita nyalain di sini. Yang penting sudah posisi auto. Cukup di sana yang kita nyalain. Gitu. Ada lagi bayarin atau yang lainnya? Jadi kalau sudah di sini sudah auto, kita nggak usah ganggu inilah. Aman, kita cuma lihat kontrol ketersediaan solarnya aja. Kalau waktu ini lagi running, kontrol solarnya, oh solarnya masih bagus, oh solarnya masih cukup, aman. Kita kontrolnya di sana aja langsung, nggak perlu lagi masuk ke ruang genset. Gitu. Kalau solar posisi segini ini kuat berapa jam kira-kira? Saya belum berhitung ya, berhitung dari segi kapasitas dengan jumlah kapasitas solar. Kalau ini kapasitas solarnya saya nggak tahu berapa, jadi saya belum tahu kalau ini posisi sini ini berapa liter. Ini katanya 80 liter bos. 80 liter ini, 80 liter nanti saya ganti ya. Mulanya 80 liter. Tapi untuk menjaga, karena ini jenisnya solar, jangan kalau bilang solar jangan sampai masuk angin katanya. Ya kalau solar itu jangan sampai masuk angin. Jadi kalau ini sudah satu trip, diupayakan mendingan diisi. Itu titik amannya seperti itu. Karena ketika ini kategori kan mesin solar. Kalau mesin solar ada habis solar, itu bisa terjadi masuk angin. Berarti kita harus pompa secara manual dari sini. Jadi mendingan kita bikin aman isinya. Kalau memang area kita terkategori area mati, kayak kemarin hari Sabtu, mungkin saya dapat callingan juga hari Sabtu sore mati lampu, ya kan? Terus teman security telepon, Pak kok belum mati? Benar, belum mati karena ada jeda proses sampai calling down di genset. Jadi ketika PLN masuk nggak langsung dia bisa mati genset. Ada proses 1 menit, genset gensetnya putus. Secara sistem putus, nggak koneksi dengan panel ATS. Calling down-nya lagi, genset sampai mati, tidak bunyi, itu 1 menit lagi. Kurang lebih segitu. Jadi 2 menit. Oke, ada lagi untuk di unit ini? Tadi kalau yang itu cuma nansin aja. Iya, tapi saya ngejaga ini sih nggak usah dimainkan. Kan kita juga preventif aman itu kan di luar AO operasional kan. Mungkin dari Sabtu atau hari Minggu, ya kan. Jadi ini lebih saya ngejaga doang ketika terjadi apa-apa. Tapi kan kita operasional untuk pemanasan dan lain-lain itu dilakukan dari Sabtu. Jadi jam operasional AO itu kondisinya tidak ada orang. Intinya misalnya kita di sini udah auto nih, kita ke sana nih, kita nyala aman lampu. Kita sana nyalain di sini nyala, baru kita ke sini lagi. Iya. Intinya cuma satu diperhatikan. Kalau kita mau operasionalkan dari panel ATS, ini harus auto. Ini yang bikin fungsi antara modul 1 dan modul unit genset ke modul panel ATS itu terkoneksi. Kalau ini tidak ada koneksi dengan sana ke posisi auto, kemungkinan relay bermasalah. Ini khusus engineering yang kontrol. Relaynya kenapa nih kok nggak koneksi gitu? Karena terhubungnya antara ini ada relay di sana yang harus dicek. Ini lebih ranahnya engineering lah, ya kan? Kalau teman-teman kan lebih ke operasional, ketika terjadi sebelum engineering ada. Intinya kalau di sana kita coba nyalain laporan aja. Ya. Jadi tidak berubah, ini harus nyala. Makanya ini, kalau lampu ini merah nyala berarti kondisi auto. Kita lagi dulu. Yang tengah ini auto. Kalau mau reset matiin dia, bilangnya merah reset. Kamu hidupin lagi nih. Kalau hijau buat nyalain genset. Start genset. Ada lagi? Cukup. Kita pindah ke sisi panel ATS. Emergency stop itu biasanya ada tombol Kan biasanya kan kita pijitin ini. Nah autonya juga mati. ya. Kalau jadi gini, off ini juga untuk reset. Jadi kalau mungkin kalau modul DC, modul yang lain yang sudah pasti udah ketiga, dia ada modul reset. Tapi ini jadi satu. Jadi kalau mau reset, misalnya tadi time to start atau ada emergency stop, nah ini kita reset aja langsung ya kan. Ya, kalau nanti kita lagi di auto. Nah yang keseringan ini masih manual, ya kan? Nah maaf ya teman-teman kalian kan sekarang udah tahu ya posisinya kalau misalnya ini nggak mati, ya kan ini nggak mati, nggak bakal koneksi ke sana, nggak akan koneksi. Kemarin itu terjadi itu emergensinya itu hidup, ininya mati, jadi nggak langsung konek ke genset gitu. Berarti autonya langsung tekan lagi. Kan ini misalnya hidup nih merah nih, ini mati dong, misalnya nih, ente pijit merah ini, dipijit lagi auto gitu. Nah kalau misalnya teman-teman nanti ngeliat nih, pas misalnya pagi atau hari Sabtu, kalau pagi sih saya ngecek ya kan. Kalau misalnya hari Sabtu Bapak lihat
ini nyala, ini emergency stop nyala, karena ini gak bakal konek ke sana. Nggak akan koneksi. Kemarin itu terjadi itu, emergensinya itu hidup, ininya mati, jadi nggak langsung konek ke genset gitu. Berarti autonya langsung kan pijat Ya, lagi. jadi kan ini misalnya hidup nih merah nih, reset. ini mati dong, misalnya nih, ente pijit merah ini, pijit lagi auto, gitu. Nah kalau misalnya teman-teman nanti ngeliat nih, pas misalnya pagi atau hari Sabtu, kalau pagi sih saya cek ya kan. Kalau misalnya hari Sabtu Bapak lihat ini nyala, ini emergency stop nyala, karena ini udah buat itu kalau ada petir langsung. Ini sih jadi kata orang PLN-nya ini lebih safety. Jadi kita tinggal bikin itu aja karena memang ini sensitif sekali sama petir itu maksudnya. Ini kalau petir ada petir kan pengaruhnya ke supply PLN mati ya kan. Sebetulnya genset tuh nggak ikut-ikutan sebetulnya ya, karena dia punya modulnya sendiri, operasionalnya sendiri. Ini dibagi kontaktor, dibagi dua ya, kontaktor PLN, kontaktor genset gitu. Ada pengamannya nggak? Ada, relaynya yang mengamankan masing-masing kontaktor. Mana relaynya? Tapi relay ini relaynya yang bagian atas tuh relay semua yang mengamankan untuk masing-masing fungsi dari kontaktor. Nah, kemarin itu bos, jadi orang PLN itu kan tiap bulan datang selalu ngecek masalahnya mereka kan. Nah memang ini kita ini udah dapat kontribusi dulu. Ini emergency stop, Ya, emergency stop. nyala, auto dia langsung mati. Sebetulnya emergency stop buat apa sih? Buat emergency ketika terjadi misalkan kebakaran suplai malu listrik, mau itu genset, mau itu PLN suplainya, ini buat matiin secara darurat karena fungsinya ini sudah terkoneksi dengan kontaktor masing-masing kontaktor. Jadi emergency stop ini berfungsi untuk darurat. Jadi teman-teman nggak perlu nge-trippin masing-masing breaker, tapi cukup mati tombol juga selesai. Supply pasti putus karena diatur oleh ini selektor sudah jadi auto. Bisa auto, bisa manual. Kalau kita selektor ini kita jadi manual, berarti kita harus pijit, tekan seperti itu. Nah kalau untuk selektor ini emergency aja, nggak fungsinya bukan buat apa-apa. Jadi kalau terjadi troubleshooting, ada kebakaran, teman-teman bilang matikan listriknya, nggak usah cari mana MPP, matiin aja, bukan emergency stop. Fungsinya buat emergency. Tapi masih berfungsi nggak? Masih. Cuman masalahnya, jadi kemarin itu ini kita nih bermasalah, ya kan bermasalah nih. Jadi setiap pagi ini kalau saya ngecek pagi-pagi ini datang sini. Kalau ini emergency stop nyala, dengan otomatis pada miri ini mati kan? Iya. Nah makanya kalau pas mati lampu nggak connect lah ke genset karena di sana udah auto, di sini masih belum auto. Makanya pagi-pagi maksudnya ke teman-teman semuanya nih Rudi, ya Pak Karno. Kalau kemarin besok ngelihat ini nyala, ente pijit yang ini nih yang merah baru pijit lagi auto. Karena di sono di genset udah nggak bakal kita bisa lompat lagi, udah auto. Jadi kita mainkan di sini aja, ini aja gitu. Nah, kemarin itu kejadiannya setelah saya cek itu, jadi posisinya emergency nyala, auto otomatis dengan sendirinya kan Mati. Nah kayak tadi bapak datang lah, auto kan mati, ya kan? Auto mati kan baru bapak biji hijau kan. Nah kemarin kejadiannya pas mati lampu, di sana memang udah auto kan jadi otak atik nih, biasanya di sini nggak auto, jadi nggak connect. Ya diperhatikan di pagi hari, jadi kontrolnya lebih lihat. Lihat ini aja nih. Ya. Jadi kalau modul ini udah posisi mati, baru auto. Ya, jadi kan misalnya ini hidupnya ada salah satu yang hidup lah dari semuanya ini nih, yang misalnya nyala merah. Bapak-bapak pijit merah ini reset semua nih, udah reset semua, baru pijit lagi ke auto biar nyala. Jadi nggak usah ngerubah ini semuanya. Jangan. Langsung aja itu ya. Setiap pagi ceknya. Ya. Nah itu saya mau tanya. Kalau misalnya nggak nyala lagi, berarti kontak aja langsung ya? Langsung nah. Jadi gini, jadi si PLN kan masuk nih, nyala. Genset belum mati dulu. Supply masih menggunakan genset. Jeda 1 menit, prepare-nya 1 menit, dia baru masuk nih, si kontaktor buka. Nah, pindah kontaktor tuh. Calling down-nya 1 menit lagi, genset sampai mati. Itu kurang lebih 2 menit. Kemarin masalahnya sampai berapa menit itu belum apa itu sempat dimana? Iya. Ya, lagi sekitar 2-3 menit kan baru Ini di R-nya di 246. Nah, di 138, 137. berarti pasti Iya, dua karangnya 3 tuh. Bebannya masih ini tuh, masih iya belum imbang. Memang perlu kita lakukan balance beban. Kemudian dari kaki ke sini. Nah, memang posisinya sampai 300-an kan. Nah, L3 kan di bawah 100 ke sana kan paling rendah kan. Nah, kalau beban posisinya lagi di L1, drop mati lampu. Kadang-kadang di sana juga Iya, drop kan iya, kelihatan. drop. Sebetulnya kalau kita imbangin, makanya itu kan PR nih buat balance beban. Jadi nggak satu, jadi kan pincang nih. Kalau pincang kan berarti seharusnya kalau kita bagi rata belum nyampe segitu, belum nyampe sampai 300. Ini karena satunya di masa R-nya udah nyampe 300, akhirnya tetap drop. Iya. Dan itu PR Jadi nanti kan jadi kalau ngelihat kayak di maintenance nih, saya liatin
pas sudah mati lampu 15 detik ya, maksimal 15 detik itu genset langsung nyala. Nah permasalahannya kalau posisinya lagi di L1, bebannya lagi di L1, jok mati lampu, genset di sini agak lama bos, karena bebannya belum seimbang itu kali ya, beban pembagian beban itunya ya. Sebetulnya settingannya di modul, cuman kita nggak tahu Bu, belum bisa lihat settingannya. Ini kan harus dicek pakai PC, nggak bisa lihat settingan dia berapa detik atau 1 menit. Tapi kalau dilihat dari dia masuk sih nggak nyampe 1 menit, nggak nyampe. Tapi pada saat dia peralihan antara PLN sudah masuk lagi, kurang lebih ada jeda 1 menit gitu. Tapi kalau posisi si genset si PLN mati truk itu nggak nyampe 1 menit. Kan ini nyala nih bang nih, emergency stopnya. Atau adalah satu ini ada yang nyala nih. Abang pijit aja off dulu. Off, reset, baru pijit lagi auto ini doang. Cara bukanya ini aja nih bang. Tuh, ya. Oke. Ada yang belum ngerti nggak? Tadi yang manual ya bang ya, yang Coba manual saya. satu jelasin. Ya. Pertama saya jadi bayar. Jadi kalau Senin sampai Jumat ya mungkin anak-anak saya yang ngecek ini pagi-paginya ya kan. Nah kalau Sabtu Minggu mungkin kan saya nggak ada nih ya kan, atau anak-anak juga. Kalau bapak ngelihat ini salah satu ada yang nyala merah kayak gini nih pak, ini ada berapa nih kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 nih. Pasti autonya mati kan? Pasti autonya mati ada salah satu. Abang tinggal pijit off ini, itu secara tidak langsung reset ke semuanya. Ini harus dipijit sampai nyala hijau, ya kan? Itu yang kedua, kalau secara terjadi viral yang genset, misalnya gensetnya kagak hidup tapi kita cek di sana udah auto, ya kan? Abang tinggal putar ke sini, yang ini nih manual nih, ya kan? Manual pijit ini, pijit hijau, ini langsung pijit, ya. Genset dengan sendirinya nyala dari sana. Itu aja sih bang. Kalau terjadi misalnya nggak otomatis gitu maksudnya. Otomatis mesinnya kan mati, nggak sampai ke pijit ini, udah dibalikin lagi ke reset awal, itu mati lampu lah. Udah bohong aja kan kayak hidup. Pokoknya nanti dilihat setiap hari standby-nya seperti apa. Kalau misalnya ada beda yang dimiliki, tolong info aja. Posisinya harus kayak begini nih bang ya, Ini tahu dipotoin ya. aja. Kalau dipotoin posisinya harus kayak begini, ini udah auto, udah connect ke genset. Karena tadi itu terjadi awal yang tadinya ini tuh nggak koneksi. Itu jalan ini maksud saya kan. Pokoknya yang pasti saya minta ke semuanya pagi-pagi ini, takut saya lupa atau apa, misalnya Pak Hasan Parudi pagi-pagi datang nih, misalnya Pak Hasan Parudi yang kan. Dan ini dari sekian 12 ini ada yang nyala, berarti ada trouble nih. Abang pijit off, iya kan? Nah otomatis kan autonya abang pijit lagi gitu dong sih. Awal dari permasalahan yang kemarin itu bang. Udah cukup? Ya. Yang masih ya. Cara tutupnya gini aja Rod, gini langsung gini aja udah. Ya. Ini aku tatar ini ya. Ini gua ajarin. Sombong amat. Hah? Apa itu ada di dapur ada? Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe. Oke, yang di pojok itu yang di pojok.